Sekarang aku mau tanya, bicara logik ya. Aku senang kalau kita bicara logik. Sekarang aku mau bicara logik. Apakah semua orang Saudi di sana, semua penduduk Saudi Arabia ya, yang tinggal di Saudi di sana, yang tinggal di Mekah, yang tinggal di Madinah, apakah semua itu haji? Aku mau tanya kamu. Oke, apakah semua itu haji? Karena untuk menjadi haji harus ke sana kan? Apakah itu semua mereka haji? Apakah semua penduduk Saudi Arabia memakai predikat haji and haja? Silakan dijawab ya. Mana saya tahu, saya aja nggak pernah ke Arab, saya aja belum pernah naik haji. Mana saya tahu penduduk Arab itu yang beragama Islam itu sudah mendapatkan predikat haja dan haji. Intinya jika kita mau menunaikan rukun iman yang kelima, kita harus haji gitu. Itu perintah Tuhan, perintah Allah di dalam pengajaran Islam. Nah, sekarang saya mau balik tanya nih Kak. Kak Erni harus jawab ya. Ada nggak Yesus mengajarkan cara beribadah itu jingkrak-jingkrak, nyanyi-nyanyi, tepuk tangan, dan sebagainya, seperti apa yang dilakukan orang Kristen? Nah, Yesus sunat. Terus kenapa orang Kristen tidak sunat? Gitu loh. Banyak sekali loh pengajaran Yesus, orang Kristen itu gimana ya, berlawanan dengan ajaran Yesus. Maksudnya orang Kristen itu pembangkang dari ajaran Yesus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyil rahmatan lil alamin. Jadi gini Kak, aku mau nanya, bedanya manusia lain dengan Yesus itu apa sih? Kan di ayat Bible itu ada dikatakan, aku dan Bapa adalah satu, barang siapa yang melihat aku, dia telah melihat Bapa. Kenapa orang Kristen mengatakan bahwa Yesus dan Bapa adalah satu? Karena roh yang ada di dalam diri Yesus itu roh Tuhan kan? Benar begitu? Terus apa bedanya dengan manusia? Manusia juga kan punya roh Tuhan. Bisa dijelaskan? Oke, shalom in Kristo ya. Berarti adek yang cantik ya. Ini aku mau, tadi pertanyaannya intinya itu, Yesus manusia ya. Kita juga manusia, apa sih bedanya? Sementara orang Kristen mempercayai Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Apa sih bedanya dengan kita manusia? Oke. Roh yang ada dalam diri kamu, saya tanya, apakah itu roh Tuhan? Roh yang ada dalam diri aku, apakah itu roh Tuhan? No, enggak. Roh yang ada dalam dirimu adalah rohmu sendiri. Roh yang ada dalam diri, rohmu dan rohku adalah rohnya kita sendiri. Itu pemberian Tuhan. Jadi bukan roh Tuhan, itu bedakan itu. Penjelasannya gini, pada saat kamu mati, yang dicabut oleh malaikat apa? Rohmu kan? Begitu juga aku. Tubuhmu hancur, rohmu tetap ada. Menunggu untuk pengadilan. Iya Kak, tapi roh yang ada dalam diriku itu dan roh yang ada pada diri Kak Herni itu semuanya kan berasal dari Tuhan. Itu berarti juga roh Tuhan. Gitu loh. Yesus juga roh yang ada pada diri Yesus itu berasal dari Tuhan atau roh Tuhan. Terus bedanya roh manusia, roh Yesus itu apa? Kan sama-sama roh. Bisa jelaskan perbedaan rohnya? Terus bedanya iblis, manusia, Tuhan, malaikat, kan semuanya memiliki roh. Bedanya dengan Tuhan apa? Tuhan Kristen ya, bukan Islam. Karena Tuhan orang Islam itu zat. Menunggu akan hancur, apakah kamu masuk surga apa neraka? Begitu.
Oke? Sementara roh Yesus itu sendiri adalah roh Tuhan itu sendiri, ingat ya. Makanya Yesus katakan, aku dan Bapa adalah satu. Karena roh yang ada dalam dirinya adalah roh Tuhan. Firman menjadi daging. Firman itu masuk ke dalam tubuh Maria untuk menjadi daging. Itulah sisi kemanusiaannya Tuhan itu sendiri merujuk kepada Yesus, oke? Sorry ya, aduh ini macet nih. Thank you. Oke, beda. Rohku beda. Rohnya manusia beda. Iya, terus bedanya roh manusia, malaikat, setan iblis dengan Tuhan itu apa? Kan sama-sama roh. Coba ya, kamu melakukan dosa kan? Aku juga melakukan dosa. Aku orang yang berdosa, Yesus bukan orang yang berdosa, oke? Iya, letak perbedaannya itu di mana? Yang aku tahu tuh sama-sama roh, tapi aku nggak tahu perbedaannya. Roh manusia itu bedanya dengan roh Tuhan itu kayak mana? Roh manusia, roh malaikat, roh iblis, roh Tuhan itu bedanya di mana? Jangan lupa subscribe Peci Letak Putih perbedaannya Channel. gini, kamu berdosa kan? Kamu butuh pengampunan kan? Kamu ada pilihan hidup kamu masuk neraka atau tidak? Itulah rohmu. Artinya rohmu ya adalah... Kalau Yesus bukan orang berdosa, terus kenapa orang Kristen sampai hatinya mengutuk Yesus di tiang salib? Itu kata Bible Anda ya. Hari ini yang Kak Herni jabarkan ke grup Islam versus Kristen itu bukan pengajaran Yesus, melainkan pengajaran pendiri agama Kristen yaitu Paulus yang sangat menginginkan Yesus menjadi Tuhan. Pada saat Yesus lahir ya, malaikat bernyanyi, hari ini telah lahir bagimu, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Loh, bukan Yudas yang mengatakan itu. Dan murid-muridnya sendiri, Thomas, Petrus, Yohanes, memanggil Yesus sebagai Tuhan. Ingat, ya, murid-murid pertama Yesus adalah 12 murid itu. Bukan, mereka itulah yang memanggil Yesus sebagai Tuhan sebelum Paulus memanggil Yesus sebagai Tuhan. Ingat itu, lihat peristiwanya ya. Thank you. Maaf Kak Herni, sebelum Kak Herni mengomentari itu bahwa Islam katanya menyembah batu, ada nggak dalilnya di dalam Al-Quran, hadis tentang apa Islam itu menyembah Ka'bah atau batu, atau batu hitam itu dapat menghapus dosa? Ketika Kak Herni memberikan suatu bukti dalil, itu harus jelas ya. Justru itu, karena itu tidak ada dalam Quranmu kok kan. Justru itu, di dalam Quranmu nggak ada itu pergi naik haji, kenapa kalian lakukan? Justru itu, nggak ada aturan sunat dalam kitabmu, kenapa kalian lakukan sunat? Ini yang tidak logik, ini yang nggak masuk akal. Kenapa kalian harus bernaik haji? Kenapa kalian harus mengitari Ka'bah selama 7 kali? Kenapa kalian harus mencium batu? Ada nggak aturannya? Ada nggak perintah dari Tuhan untuk melakukan itu? Nggak ada kan? Kenapa kalian lakukan? Karena kalian lebih mendengar Muhammad daripada Tuhan itu sendiri. Nah, ini yang nggak logik. Thank you. Ya, biar saya jelaskan sekali lagi ya, Kak Herni, tentang Hajar Aswad itu disembah atau tidak. Menurut umat Islam, keyakinan umat Islam itu, kami tidak pernah sujud menyembah Hajar Aswad, batu Ka'bah. Tetapi, kami sujud menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengarah kiblat yang telah diperintahkan oleh Tuhan, gitu loh. Tapi karena memang orang Kristen hobinya debat tanpa dalil, semaunya aja berkata apa yang ada di kepalanya semuanya dikeluarkan. Jadi ya saya maklum itu. Terus saya mau bertanya lagi soal cara beribadah orang Kristen itu yang jingkrak-jingkrak di gereja itu, adakah Yesus mengajarkan
cara beribadah seperti itu, sedangkan Yesus mengajarkan itu sujud menyembah, bukan jingkrak-jingkrak, gitu loh. Jangan lupa Quran subscribe Peci surah Putih Al-Baqarah Channel. ayat 196. Di situ sangat jelas terang benderang ayatnya tentang haji. Ada dalilnya di dalam Al-Qur'an. Bahkan haji itu rukun iman yang kelima. Kak Erni tidak punya hak menanyakan tentang haji ke Ka'bah Hajar Aswad. Kak Erni juga tidak punya hak mengatakan bahwa kami itu sujud menyembah Ka'bah, karena tidak ada satupun orang Islam yang mengatakan bahwa kami itu sujud menyembah Ka'bah. Yang ada kami sujud menyembah Allah mengarah kiblat seperti apa yang diperintahkan Tuhan kami, gitu loh. Terus sunat itu ada di dalam Al-Quran juga ayatnya. Nah, sekarang saya mau balik bertanya lagi. Kan ceritanya Yesus sunat. Kenapa orang Kristen tidak sunat? Terus, Yesus kan tidak pernah mengajarkan cara beribadah itu jingkrak-jingkrak. Siapa yang mengajarkan itu? Yesus mengajarkan cara beribadah itu sujud. Gitu loh. Oke, kalau kamu bilang kamu nggak menyembah batu hitam, kalau kamu mengatakan kamu nggak menyembah Ka'bah, kenapa kalian harus ke sana? Kenapa kalian harus ke Mekah? Untuk apa ke sana? Memangnya di Indonesia nggak ada Tuhan? Ingat loh, Tuhan itu omnipresent, omnipotent. Tuhan itu nggak dibatasi ruang dan waktu. Tuhan itu tidak dibatasi apapun. Tuhan itu roh adanya. Di mana aja kita berdoa, Tuhan hadir di situ. Kenapa kamu harus ke Ka'bah? Kenapa kamu harus ke Mekah sana untuk mencari Tuhan? Memangnya Tuhan hanya ada di Mekah. Berarti yang kamu pergi ke sana itu ilah-ilah Mekah yang kamu datangin untuk disembah. Oke? Bedakan itu. Pakai logik. Oke, aku senang ya kalau kita bicara masalah logik. Itu yang aku paling suka. Thank you. Iya, benar Kak Herni. Tuhan itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kami ke Mekah itu untuk menunaikan haji, rukun iman yang kelima. Seperti yang terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 196. Di situ sangat terang benderang seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Bahwa kami itu ke sana untuk menunaikan rukun iman yang kelima, yaitu haji, seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba Kak Herni, kayaknya Kak Herni nggak paham Al-Quran deh, makanya komentarnya ini ngawur gitu. Sekarang aku mau tanya, bicara logik ya. Aku senang kalau kita bicara logik. Sekarang aku mau bicara logik. Apakah semua orang Saudi di sana, semua penduduk Saudi Arabia ya, yang tinggal di Saudi di sana, yang tinggal di Mekah, yang tinggal di Madinah, apakah semua itu haji? Aku mau tanya kamu. Oke, apakah semua itu haji? Karena untuk menjadi haji harus ke sana kan? Apakah itu semua mereka haji? Apakah semua penduduk Saudi Arabia memakai predikat haji and haja? Silakan dijawab ya. Mana saya tahu, saya aja nggak pernah ke Arab. Saya aja belum pernah naik haji. Mana saya tahu penduduk Arab itu yang beragama Islam itu sudah mendapatkan predikat haja dan haji. Intinya jika kita mau menunaikan rukun iman yang kelima, kita harus haji gitu. Itu perintah Tuhan, perintah Allah di dalam pengajaran Islam. Nah, sekarang saya mau balik tanya nih Kak. Kak Erni harus jawab ya. Ada nggak Yesus mengajarkan cara beribadah itu jingkrak-jingkrak, nyanyi-nyanyi, tepuk tangan, dan sebagainya, seperti apa yang dilakukan orang Kristen? Nah, Yesus sunat. Terus kenapa orang Kristen tidak sunat? Gitu loh. Banyak sekali loh pengajaran Yesus. Orang Kristen itu gimana ya, berlawanan dengan ajaran Yesus. Maksudnya orang Kristen itu pembangkang dari ajaran Yesus.
Jangan lupa subscribe Peci Coba Putih deh, Channel. coba dibacain. Jangan cuma bilang ayatnya, bacain ayatnya supaya aku dengar ya. Apa isi Al-Baqarah itu yang mengarah kepada rukun kelima Islam itu. Bacain ya supaya aku dengar. Itu pertama. Kedua, saya tanya, dalam menunaikan ibadah haji yang kelima, apa yang kalian lakukan? Itu yang kedua. Yang ketiga, apakah semua orang Arab Saudi yang Muslim di sana itu melakukan itu? Otomatis ya, mereka harus jadi haji semua dong di sana. Karena itu harus melakukan rukun yang kelima dong. Itu ketentuan ya, kalau kamu bilang sesuai dengan Al-Baqarah. Harus orang-orang Saudi melakukan itu semua. Dan apakah itu mereka semua haji? Apakah bukan hanya orang Indonesia yang dominan ke sana dengan berbagai negara yang bodoh itu yang ke sana? Saya tanya sama kamu. Oke, dan sekarang kamu berbicara masalah Tuhan itu nggak dibatasi ruang dan waktu. Kalau kamu udah ke haji ke sana mencari Tuhan di sana, kamu bilang kamu nggak menyembah batu hitam ya, kamu menyembah Tuhan yang di sana, kamu udah membatasi Tuhan, membatasi ruang Tuhan. Sekarang, sebelum Muslim, sebelum ada perintah, sebelum Al-Baqarah itu turun, ya untuk melakukan ibadah haji, sebelumnya itu apa? Apakah orang melakukan itu? Dan bagaimana orang-orang tidak melakukan itu? Oke? Ini posisi Tuhan sebagai tidak dibatasi ruang. Oke, jadi sebelum, ini masalah ruang dan masalah waktu. Waktu orang menyembah Ka'bah itu dengan waktu sebelum ada perintah Ka'bah itu gimana yang orang tidak pernah melakukan yang belum ada perintah itu sebelumnya sama Nuh sama Nabi itu gimana? Ini saya tanya karena kamu udah membatasi ruangnya Tuhan dan kamu udah membatasi waktunya Tuhan. Oke? Silakan. Karena kalian nggak tahu itu, nggak ada pengertian, kalian nggak mengerti itu roh itu ada, Tuhan itu adalah roh ada, itu kalian nggak ngerti. Ini masalahnya, kalian sudah membatasi Tuhan loh. Ini dosa. Kalian sudah berhalakan Tuhan itu, kalian membatasi Tuhan. Kalian salah. Thank you. Kak Herni mah nggak adil. Masa Kak Herni doang yang nanya dari tadi? Gantian dong Kak. Sekarang aku yang tanya. Ada nggak Yesus mengajarkan cara beribadah itu jingkrak-jingkrak, nyanyi-nyanyi, tepuk tangan, dan sebagainya seperti apa yang dilakukan orang Kristen? Terus, kan Yesus itu sunat. Kenapa orang Kristen nggak sunat?